يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحن كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أكن لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فلما رأوها قالوا inna latalun bal nahnu mahrumun. Begitu mereka sampai ke kebun, mereka lihat kebun mereka sudah terbakar, hangus, habis, ludes, lumat semuanya. Mereka bilang, sungguh kami orang-orang yang merugi, orang-orang yang sesat. Bahkan nggak dapat apa-apa dari kebun ini. Lalu yang paling bijak di antara mereka bilang, dari dulu saya sampaikan pada kalian bertasbih, memuji Rabb kalian. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Dan di saat itu mereka baru sadar diri bahwa mereka orang-orang yang zalim dan baru mereka mau bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikannya. Ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama bergaul sama orang-orang yang bijak, orang-orang yang bisa menyadarkan kita untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah. Harus ada dalam circle kita itu, ayah bunda, orang yang seperti itu. Yang kira-kira kalau urusan nanti masuk kubur dan di hari kiamat sampai ke akhirat tuh kita maunya gelendotin aja orang itu. Jangankan dekat sama orang itu. Nyebut namanya aja kita langsung jadi rajin beribadah, jadi ingat Allah. Jadi harus ada dalam circle kita punya teman-teman kayak begitu. Dan perlu sedekat mungkin, seakrab mungkin. Apalagi kalau ulama yang waro, ulama yang ikhlas, mereka udah rindu, kangen sama kita, wah itu dahsyat tuh. Bahkan beliau tahu keluarga kita, ingat nama anak-anak kita, senang tuh. Kalau ada orang yang ikhlas, kita tahu ibadahnya Masya Allah, ilmunya Masya Allah, terus begitu disebutin nama kita, nah ulama itu kemudian, wah saya mah kenal lama sama beliau. Keluarganya saya tahu. Kalau udah sedekat itu, Masya Allah, beruntung. Eh,
Cari itu sama ayah bunda, guru-guru yang nginget namanya aja makin membuat kita akrab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah duduk semajelis, nggak usah beliau datang ke rumah kita atau kita diundang ke tempat dia. Nginget namanya aja langsung rasanya pengen berbuat kebaikan karena Allah. Itu pelajaran pertama. Harus ada dalam circle kita orang yang membuat kita ingat sama Allah. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Namun dalam urusan kayak begini, ayah bunda banyak orang yang terkecoh. Melihat penampilan, pakai jubah, tasbihnya panjang, udeng-udeng, ngomongnya ngawur, terus diikutin. Banyak orang yang dukun tapi ngaku jadi ulama. Cara yang paling gampang ngukurnya pakai Al-Quran sama hadis saja. Ayah bunda sudah tahu banyak tentang Al-Quran dan hadis selama kita ngaji ini. Kalau ada orang ngomongnya tinggi tapi sholat berjamaah ke masjid kagak mau, males nggak usah diikutin. Boro-boro bangun malam, subuh kesiangan nggak usah diikutin. Cuma nyuruh rajin sedekah, dia kagak sedekah nggak usah diikutin. Jadi ini supaya ayah bunda nih nggak terkecoh karena di Indonesia ini banyak sekali yang kayak begini. Bahkan ada yang ngomong bahasa burung. Sampai kalau lagi ziarah, sampai sotomi kesebut. Segitu aja pengikutnya banyak tuh. Yang ngomongnya aneh-aneh pakai bahasa apa tahu namanya. Bahasa Nabi Sulaiman disebut. Yang di Indonesia ini banyak. Kayak begitu. Dan belajar. Ayah bunda. Cari guru yang benar. Harus ada di dalam circle kita. Ausatuh. Orang yang paling bijak. Dan ciri-ciri berikutnya orang yang bijak ini adalah nggak ngegedein namanya, nggak ngegedein nama lembaganya, nggak gedein nama kelompoknya, partainya, yayasannya, enggak. Yang digedein cuma satu, nama Allah. Laula tusabbihun. Semua orang tuh kayaknya bakal begitu. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Likulli hizbin bihizbihim yafrahun." Setiap orang terhadap kelompoknya itu membangga-banggakan. Nah, orang yang bijak tuh nggak membesarkan kelompoknya, nggak membesarkan yayasannya, nggak membesarkan nama partainya, nggak besarkan nama masjidnya, nggak besarkan nama apapun. Yang dibesarkan cuma satu, nama Allah yang dibesarkan. Dan urusan kayak begini nih nggak kelar-kelar umat kita. Masjid satu sama masjid lain aja lomba-lombaan. Kalau situ bisa ngundang Ustadz Abdul Somad, ntar kami bakal ngundang Ustadz Adi Hidayat. Gitu. Kalau pesantren sana bisa ngeberangkatin anak-anak ke Timur Tengah, pesantren saya harus memberangkatkan ke Eropa. Jadi pengen ngebesarin nama masing-masing. Sampai di level itulah, ayah bunda, di level mazhab, di level ormas. Kalau bukan dari kelompoknya nggak bakal diterima. Nah, baliknya ya bunda. Ciri orang yang bijak tuh yang harus kita ikutin yang ada. Harus ada dalam circle kita. Yang dibesarin cuma satu, Allah aja. Kalau nama Allah yang dibesarin,
di jalan Allah yang diperjuangin, agama Allah yang dibela, maka ikut dia. Pelajaran berikutnya. Ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Tasbih di saat kita sadar kita keliru. Tasbih saat panik, tasbih saat merugi, tasbih saat berlaku salah, tasbih. Pokoknya kalau lagi auranya salah, kalah, nggak cuan, tasbih. Seperti dalam surah Al-Anbiya, tasbihnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nanti ayah bunda cari itu dalam surah Al-Anbiya. Tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maha suci engkau ya Allah. Aku salah, aku salah. Maka setiap kali ayah bunda sadar akan kekeliruan, keliru ngedidik anak, subhanallah, subhanallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Keliru ngedidik pasangan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Keliru bikin bangunan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau sadar keliru aja, salah tasbih, bertasbih atas kekeliruan. Dan bertasbih ini akan menyadarkan kita bahwa yang sempurna, yang maha indah, maha agung, cuma Allah. Kita tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya keliru, dan nikmat. Kalau setiap kita keliru, kita bertasbih, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Indah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bilang, "Laulam taznibu la zahaballahu bikum." Kalau kalian tidak berbuat salah, kalau kalian tidak berbuat dosa, pasti Allah binasakan kalian. Ini kalimat kayaknya aneh. Biasanya orang yang berbuat dosa Allah binasakan. Ini kali ini Rasul bilang, kalau kalian tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah, kalian bakal Allah binasakan. Sumaja abi kaumin. Lalu kemudian Allah akan datangkan generasi baru lagi. Yazni pun mereka berbuat dosa, berbuat salah, ayastaghfirullah. Tapi mereka istighfar, minta ampun sama Allah. Faghfara lahum. Allah ampunin. Kalau ada hamba yang berbuat salah kemudian istighfar, dia berbuat salah lagi, dia istighfar. Dia berbuat salah lagi, dia istighfar. Maka Allah Subhanahu wa taala bakal tersenyum. Kalau polanya seperti ini, hambaku sudah mengerti, maka semua dosa-dosanya bakal Allah ampuni. Coba. Setiap kali berbuat salah, dia minta ampun. Berbuat salah, minta ampun, minta ampun. Terus begini, maka Allah akan ampun. Allah girang kepada setiap hamba yang berbuat salah, tapi dia minta ampun sama Allah. Tapi dicatat ya Ibunda, kesalahannya bukan kesalahan yang disengaja, kesalahan yang tidak disengaja. Dicatat juga kesalahannya bukan kesalahan yang besar, bukan dosa-dosa besar, tapi dosa-dosa yang kecil. Dosa besar apa aja, Ustaz? Nah, dosa besar ya Bunda harus tahu. Ada dalam hadis Sab'ul Mubiqat, ada 7 dosa besar yang membinasakan. Ada Al-Kabair, dosa-dosa besar yang jumlahnya 10. Ada yang jumlahnya lebih banyak lagi. Dosa besar tuh al-isyrak billah, syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Hukukul walidain, membangkang sama orang tua. Makan riba, berzina, homer, datangin dukun, dan
makan harta anak yatim. Nah, itu dosa-dosa besar. Ya bunda. Nanti cari sama ya bunda. Hadis tentang sab'ul mubiqat. Dosa besar, 7 dosa besar yang membinasakan. Ada lagi 10 dosa besar. Karena ya bunda nanti cari. Dan dosa-dosa itu ya bunda akan membuat kita ketutup dari rahmat Allah. Kalau udah ketutup, nanti nggak dapat petunjuk Allah, ntar jadi dol, jadi orang yang sesat. Betapa banyak perusahaan-perusahaan yang hebat, yang kaya, nomor satu dunia, yang kayaknya nggak bakal bisa disaingin, nanti hancurnya dengan perkara-perkara yang sederhana aja tuh. Kayak Bunda sudah banyak tahu tuh, perusahaan-perusahaan teknologi yang hebat-hebat. Seperti Sony misalnya. Kayak Bunda sudah tahu. Dulu tahun 80-an secanggih apa itu dia. Sekarang udah ketinggalan sama produk-produknya Korea dan produk-produk Cina. Kemarin Amerika baru bangga sama mobil listriknya. Nomor satu di dunia. Nggak pakai lama tuh. Disalib. Dan sekarang gawatnya lagi sama negaranya subsidinya dicabut. Bingung. Perkara sederhana tuh ya bunda. Ketutup sudah sama Allah. Apalagi perusahaan-perusahaan canggih. Dulu ayah bunda barangkali sudah tahu tuh. Ada perusahaan handphone namanya Nokia. Hampir seluruh dunia pakai itu. Juga ada BlackBerry. Seluruh dunia berebut pakai itu. Mau disebut apa? Teknologi udah paling canggih. Habis, ya bunda. Bahkan mereka nggak tahu tuh dari mana hancurnya itu perusahaan. Dulu juga ada namanya Yahoo sebelum muncul Google. Seluruh dunia pakai, hilang tuh. Jadi kalau sekarang kita lagi ada di atas, Allah lagi kasih keberlimpahan, Allah kasih kemudahan, bukan karena kita, bukan. Tapi memang lagi Allah mudahkan. Jadi kalau lagi dikasih posisi yang bagus, gak usah pakai sombong-sombong. Tadinya gampang ditemuin, bahkan sama keluarga, sama teman sendiri gampang. Begitu sudah punya jabatan, nggak bisa ditemuin. Sama seperti ini. Allah yadkhulanna hal yawma alaikum miskin. Ntar nggak boleh ya orang miskin masuk ke kantor saya. Itu sama. Padahal dulu temennya, keluarganya. Lebih gawat lagi, malin kundang lah kira-kira tuh. Orang tua sendiri kagak diakuin. Udah paling gawat. Dah, jam 6. Ayo bunda. Udah cukup. Mudah-mudahan sedikit yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.